Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan daripada fisika dasar 2. Kali ini kita akan membahas tentang arus searah, ya, tentang arus searah. Pada minggu yang lalu kita sudah menyinggung sebetulnya tentang sedikit, ya, tentang bahan yang akan kita sampaikan pada hari ini, yaitu tentang GGL, ya, atau gaya gerak listrik. Jadi di akhir pertemuan kita pada pertemuan sebelumnya itu sudah kita bahas, kita perkenalkan tentang GGL, ya, atau dalam bahasa Inggris itu sering disebut dia dengan EMF, ya, electromotive force, ya, electromotive force, dan sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai gaya gerak listrik, ya. Apa itu EMF? EMF adalah sebuah perangkat, ya, sebuah perangkat yang mempertahankan adanya beda tegangan, ya, yang mempertahankan adanya beda tegangan antar terminal dengan melakukan usaha pada muatan pembawa, ya. Jadi EMF ini sebuah perangkat, ya, yang yang mempertahankan adanya beda potensial, ya, antar terminalnya, ya, dengan melakukan usaha pada muatan pembawa, ya. Jadi seperti yang kita sudah tinjau pada pertemuan yang lalu, kalau misalnya kita andaikan misalnya seperti gambar ini, misalnya ini adalah tembaga, ya. Kalau kita misalnya memiliki tembaga seperti yang ada pada gambar ini, tapi dia tidak ada electromotive force-nya, maka tidak akan ada arus, ya, tidak akan ada arus. Memang dia konduktor, di mana konduktor itu memiliki elektron bebas yang bisa bergerak, ya. Dia bergerak, tapi dia bergerak secara random, yang gitu, ya. Dia bergerak secara random sehingga tidak ada arus yang mengalir. Maka bagaimana caranya agar ada arus? Yaitu dengan menghubungkannya dengan alat yang bisa memompa, ya. Ya, seperti yang diberikan pada gambar ini. Di sini ditampilkan pompa, ya, gambar pompa. Jadi dihubungkan dengan alat yang bisa memompa muatan itu. Nah, itulah yang kita sebut dia dengan GGL, ya. Jadi istilah GGL atau EMF ini sebetulnya diambil pada frase yang sebetulnya tidak begitu tepat, ya, di mana di sana ada gaya, gitu, ya, ada gaya. Padahal sebetulnya GGL ini satuannya sendiri kan adalah beda potensial, ya, atau volt, ya. Namun istilah yang digunakan di sana adalah electromotive force, ada gaya. Jadi electromotive force, perangkat ini melakukan usaha, ya, melakukan usaha untuk memompa, ya, melakukan usaha untuk apa? Untuk memompa muatan dari beda potensial rendah ke beda potensial yang tinggi, ya. Jadi ini melawan, ya, melawan medan listrik, ya, melawan medan listrik. Karena kan untuk gambar ini misalnya ini positif, ini negatif, ya. Medannya kan ke sini, ya, medannya. Nah, jadi
EMF atau GGL, perangkat GGL ini melakukan usaha untuk memompa muatan itu untuk melawan, ya, dari tegangan yang rendah ke tegangan yang tinggi. Kalau dari tegangan tinggi ke tegangan rendah ini bisa berlangsung dengan mudah, ya, tapi dari kebalikannya maka di situ diperlukan usaha, ya. Dari mana sumber daripada usaha ini? Ya, bisa dari energi kimia seperti pada baterai misalnya, bisa dari energi matahari, energi mekanis, bisa juga dari energi termal elektrik misalnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan GGL, ya. Nah, jadi kalau kita memiliki perangkat seperti ini, ya, di mana di sini adalah terminal negatif, ini positif, ya. Kemudian terhubung nih oleh perangkat, oleh sebuah hambatan seperti ini, maka ini adalah negatif terminal, ya, tegangan rendah, ya. Ini adalah tegangan tinggi, ya, positif terminal. Jadi energi internal kimia daripada baterai itu menyebabkan, ya, muatan pembawa, ya, menyebabkan adanya aliran total daripada muatan pembawa, ya. Muatan positif di sini, ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kenapa muatan positif? Positif dari terminal negatif ke terminal positif, ya. Dari terminal negatif ke terminal positif. Ini adalah baterai kita, ya. Ini untuk simbol, ya, simbol daripada electromotive force yang menggambarkan perbedaan antara yang menggambarkan beda potensial, ya, antar terminal, di mana satuannya adalah volt, ya. Satuannya adalah volt. Jadi pergerakan daripada muatan pembawa ini dia berlawanan dengan medan listrik, ya, tadi sudah disinggung. Nah, jadi medan listriknya kan ke sini tuh. Jadi harus ada energi di dalam sumber ini yang mampu untuk melakukan usaha terhadap muatan pembawa, ya. Jadi kalau dia baterai, maka energi kimia. Kalau dia generator, ya, misalnya ini generator listrik misalnya, berarti energi mekanis. Kalau solar cell berarti energi cahaya, ya. Jadi intinya harus ada sumber energi yang mampu melakukan usaha. Jadi dari sini, ya, ini kan katakanlah misalnya yang besarnya muatan yang bergerak, misalnya kita misalkan ini deki, gitu, ya, maka besarnya EMF itu bisa kita hitung, ya. Jadi besarnya EMF ini bisa kita hitung, yaitu usaha per muatan, ya. Usaha permuatan yang mana perangkat EMF lakukan, ya, terhadap dalam menggerakkan muatan dari terminal berpotensial rendah ke terminal
berpotensial tinggi. Jadi usaha permuatan, ya, usaha permuatan. Maka dari sini berarti kan satuannya nih joule kan, joule per kolom. Joule per kolom ini adalah volt, ya, volt. Oleh karena itu satuannya adalah volt, ya. EMF ideal, ya, ini idealnya perangkat ini tidak memiliki hambatan internal idealnya. Jadi kalau dia tidak memiliki perangkat internal, baik itu pada rangkaian terbuka maksudnya kalau rangkaian terbuka ini tidak tersambung, ya. Nah, ini tidak tersambung kalau rangkaian terbuka. Kalau rangkaian tertutup, dia membentuk sebuah siklus, boleh dikatakan demikian. Nah, kalau dia misalnya perangkat GGL kita, perangkat IMF kita itu ideal, maka besarnya tegangan itu kan sama dengan GGL, ya, sama dengan epsilon, V sama dengan epsilon. Apapun kondisinya, kalau dia ideal, baik terbuka maupun tertutup. Cuman dalam realnya, ya. Jadi dalam realnya, jadi ini misalnya, ya, ini V, ya. Kalau realnya sebuah perangkat, dia akan memiliki, katakanlah baterai misalnya, apapun lah itu, ya, mereka memiliki hambatan internal, ya, memiliki hambatan internal terhadap pergerakan daripada muatan, ya. Maka besarnya potensial, ya, karena ada hambatan akan lebih kecil daripada nilai ini, daripada nilai IMF, ya. Kalau rangkaiannya tertutup. Kalau terbuka ya sama lah, ya. Kalau dia terbuka berarti kan tidak ada arus tuh, ya. Tapi kalau dia tertutup, maka nilainya akan kecil karena nanti akan ada hambatan, ya. Jadi ini perbedaannya antara perangkat IMF yang ideal dan yang tidak ideal atau real, ya. Oke. Jadi tadi kita sudah singgung nih. Jadi kalau kita memiliki ketika kita memiliki perangkat GGL, ya, perangkat IMF, maka mereka akan melakukan usaha, ya, melakukan usaha. Jadi energi mereka akan melakukan usaha pada muatan pembawa, ya, pada muatan pembawa. Kalau kita hubungkan dengan yang ada pada gambar ini, katakanlah, ya, GLB ini lebih besar, ya, lebih besar daripada A, ya. Jadi ini misalnya nih, ya, baterai ideal, ya, baterai ideal yang bisa kita cas. Ini juga, ya, itu adalah baterai ideal. Jadi kemana arah arus, ya? Arah arus itu akan ditentukan oleh baterai dengan GGL terbesar, ya, dengan tegangan terbesar, ya. Jadi ini nanti kalau kita ada kasus, ada soal misalnya, kemana arahnya akan ditentukan oleh yang paling besar nilainya. Kalau ada dua baterai di sini misalnya, ya, ada dua baterai, karena B ini lebih besar daripada A, maka arus akan mengalir seperti ini, ya, dari sini, ya. Demikian
arahnya, ya, akan ditentukan oleh mana yang baterai yang paling besar nilai GGL-nya. Itu yang menentukan. Jadi ketika arus bergerak seperti ini, ya, ketika sampai di R, ya, maka energi listrik itu akan mengalami ditransfer menjadi energi kalor, ya, akan ditransfer menjadi panas, ditransfer menjadi kalor. Jadi the electrical energy is dissipated as heat, ya. Jadi akan di sini akan muncul energi disipasi nih, kalor, ya. Kemudian terus, ya, bergerak, ya. Nah, kemudian sampai sini, ya. Pada sini energi kimia pada baterai ini akan meningkatkan akan meningkat, ya. Nah, jadi energi kimia akan mengalami peningkatan karena ditransfer nih, ya, dari muatan pembawa yang melewatinya. Kemudian di sini, ya, di sini energi listrik akan dikonversi menjadi usaha. Usaha untuk apa? Nah, usaha untuk memutar perangkat ini, ya. Nah, jadi di sini akan dikonversi menjadi usaha, ya. Ini ada masanya, ya. Kemudian terus lagi sampai ke sini. Di sini, ya, di sini energi kimia menurun, ya. Di sini, ya, energi kimia menurun, ya. Menurun karena energi ditransfer, ya, kepada muatan pembawa yang melewatinya. Kalau di sini, sedangkan yang di sini dia meningkat, ya, karena energi ditransfer, ya, ditransfer dari muatan pembawa yang melewatinya. Kalau di sini ditransfer ke, ya. Jadi di sini ada perbedaan nih, transfer to, ya. Di sini transfer from, ya. Ini contohnya, ya, energi konversi yang terjadi di dalam sebuah rangkaian, ya. Jadi pada baterai B, ya, jadi energi kimia yang hilang di sini, ya. Jadi hilang energi kimianya, energi chemical energy lost by battery B, this battery. Jadi pertama menjadi energi thermal yang dihasilkan oleh air, ya. Kemana saja hilangnya, ya, kemana saja hilangnya, ini satu, menjadi energi thermal. Kemudian kemana lagi? Di sini, ya, di sini tersimpan di dalam baterai A. Kemudian yang ketiga, usaha yang dilakukan oleh motor, ya. Jadi tiga ini. Jadi yang dihasilkan oleh B ini energinya hilang, ya, untuk menjadi energi thermal tersimpan di dalam baterai ini, ya. Jadi karena ketika melewati ini, maka energi ditransfer dari muatan pembawa ke sini, kemudian dikonversi menjadi usaha untuk menggerakkan motor ini, ya, untuk menggerakkan motor. Nah, ini
konversi energi, kekalian energi yang terjadi di dalam rangkaian ini. Oke. Kemudian di dalam rangkaian kita mengenal, dan itu sangat populer ya, tentang tentang aturan atau hukum Kirchhoff ya, aturan atau hukum Kirchhoff, di mana jumlah arus yang masuk ya dan keluar pada titik percabangan itu nilainya harus sama dengan 0 ya. Ini yang kita kenal dengan junction rule ya, aturan pada titik percabangan ya. Jadi pada setiap titik percabangan penjumlahan daripada arus mesti sama dengan 0. Kemudian apalagi aturan yang kedua di sini yaitu tentang aturan loop. Jadi penjumlahan daripada beda potensial yang melalui semua elemen dalam sebuah rangkaian tertutup, ini ya, dalam semua rangkaian tertutup haruslah bernilai 0 ya. Nah, cuman ini ingat bahwa ini berlaku pada sebuah rangkaian tertutup ya, dalam sebuah rangkaian tertutup. Jadi dalam sebuah rangkaian tertutup haruslah bernilai 0. Dua aturan ini akan sangat besar perannya atau fungsinya ketika nanti kita menyelesaikan rangkaian ya, ketika kita nanti menyelesaikan rangkaian. Jadi hal ini mesti diingat ya, tentang junction rule dan loop rule ya. Jadi penjumlahan aljabar ya daripada perubahan beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup yang lengkap itu mesti nilainya sama dengan 0 ya, mesti nilainya sama dengan 0. Dan inilah sesungguhnya kekekalan energi ya, kekekalan energi. Kemudian tanda ya, untuk tanda ini ada 4 di sini, bisa kita lihat ya. Untuk tanda di dalam sebuah resistor ya, arus mengalir dari tinggi tinggi ke rendah ya. Dalam sebuah resistor harus mengalir dari tinggi ke rendah. Jadi kalau kita punya kasus seperti ini, jadi VF kurang PI misalnya, tegangan akhir kurang tegangan mula-mula sama dengan minus IR ya. Jadi untuk sebuah pergerakan melalui sebuah hambatan dalam arah arus ya, maka perubahan beda potensialnya adalah minus ya, minus IR. Kemudian yang B ini VF kurang VI nya sama dengan IR ya, positif dia. Jadi ini terkait dengan arah ya, sedangkan ini kalau dia di dalam hambatan
ya, dalam hambatan. Kalau dalam melalui baterai ini, ya, kalau dia bergerak melalui apa namanya, searah dengan arah daripada GGL, karena arah GGL kan dari sini ke sini kan. Nah, jadi kalau misalnya searah dia, maka besarnya beda potensial sama dengan positif, ya. Kalau sebaliknya, kalau dia sebaliknya, maka nilainya negatif. Ya, ini kan arahnya kan ke sini nih. Lalu misalnya kalau arusnya ke sini, maka nilainya negatif, ya. Jadi ini yang mesti diperhatikan, ya. Ini yang mesti diperhatikan terkait dengan arah. Sekarang kita lihat untuk untuk loop yang tunggal, ya, untuk satu loop, ya, kita lihat untuk satu loop. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari gambar ini, ya, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi untuk single loop, ya, ini tentu tidak begitu sulit, ya, tidak begitu sulit. Jadi kalau misalnya kita ambil ini, sekarang kita memiliki baterai di sini, arahnya GGL-nya ke sini, ya, berarti harus mengarah ke sini. Maka kalau kita ambil misalnya arah loopnya seperti ini, maka kita bisa menggunakan aturan yang tadi sudah kita sebutkan, bahwa jumlah beda potensial dalam sebuah loop tertutup itu dia sama dengan 0, ya. Nah, jadi kalau ini misalnya kita gerakkan, misalnya kita mulai dari sini, nah, kita ketemu ini dulu kan, nah, dan dia searah kan ke sini kan, positif dia, ya. Kemudian, ya, kalau Anda mau membagi-baginya, ya, seperti ini bisa. Ini AB, ya, AB, kemudian BC. Nah, berarti AB itu kan BB kurang PA. Ini, ya. Jadi maksudnya kalau misalnya sigma delta P sama dengan P BA tambah P CB, ya, tambah P DC, ya, tambah PDA, ya, tambah PDA. Nah, kalau ingin dibagi-bagi seperti ini, ya silakan, ya. PBA ini kan, karena dia tidak ada hambatan internal, hanya ada GGL doang. PCB, CB sini tidak ada, 0, ya, 0. Kemudian PCB, ya, PCB, ya. Ini kan dia bergerak dari potensial tinggi kan, ini kan positif nih, ya, ini kan positif, berarti ini kan tegangan tinggi. Di sini tegangan tinggi, di sini tegangan rendah. Kalau dia bergerak dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, berarti dia negatif. Nah, negatif, ya. Ingat tadi, ya, di sini. Jadi kalau dia bergerak dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, maka minus dia, ya. Jadi itu ingat nanti. Apa maksud tegangan tinggi, ya? Kan di sini kan kutub
positif, muatan positif. Di sini negatif. Berarti kan tinggi di sini. Sepanjang ini kan tinggi nih. Nah, sehingga tandanya nih min, ya. Minus. Kemudian terus lagi ke sini. Terus lagi ke sini. Ya, PDA ya, PDA. Nggak ada kan? Nggak ada apa-apa di sini. Nggak ada hambatan juga. Berarti ini 0. Ini sama dengan 0. Jadi GGL sama dengan IR, jadi I sama dengan GGL per R. Nah, gitu ya. Kalau kita ambil arahnya itu, kita bisa mengambil arah mana saja, hasilnya harusnya sama. Jadi kemana saja arahnya, hasilnya akan sama. Jadi misalnya tadi kan kita ambil ke sini arahnya, sekarang kita balik ke sini, ya. Kita balik ke sini, ya. Nah, kita balik. Oke. Karena kita balik, misalnya kita mulai di sini ya. Nah, kita balik nih. Berarti PAB ya, akhir kurang awal ya. Nah, gini ya. Ke sini sekarang kan arahnya kan harusnya. Ini kan dari tinggi ke rendah, kebalikan. Berarti min. Ya. Kemudian terus ke sini. Ini kosong ya. PDA kosong. Tidak ada apa-apa. Terus ke sini. Dari rendah ke tinggi, ya. Ini kan rendah nih ya. Ke tinggi. Berarti kan di sini kan tegangan rendah, tegangan tinggi. Dari rendah ke tinggi, positif. Ya, positif IR. Kemudian dari sini ke sini kosong lagi. Ya. Maka kalau kita jumlahkan seperti ini. IR ya dikurang sama dengan 0. Maka dapat kita hasilnya I sama dengan IMF dibagi R. Ya, ini kalau loopnya tunggal. Jadi penentuan arah ya untuk loop yang tunggal ini itu apa namanya? Itu akan memberikan hasil yang sama ya, akan menghasilkan hasil yang sama ya. Memang penentuan arah ini termasuk nanti untuk multi loop. Kalau misalnya arahnya tidak jadi intinya kita bebas ya menentukan arah mana saja yang ingin kita ambil. Ya kalau salah menentukan arah nanti mungkin arusnya negatif. Berarti arahnya kebalikan. Dan kadang-kadang kita tidak bisa menentukan dari awal. Ya jadi memang harus kita pilih aja dulu, nanti lihat hasilnya. Kalau dia negatif berarti arahnya berlawanan. Nah, gitu ya. Jadi dari arah mana saja untuk yang single loop ini, untuk dari arah mana saja itu tidak mempengaruhi hasil akhir. Ya, tidak mempengaruhi hasil akhir. Hasilnya sama. Oke. Kemudian kita lihat tentang hambatan. Ya, ini sebetulnya sudah disinggung waktu kita mempelajari materi tentang apa ya sebelumnya ya. Ya tentang GGL yang sudah diperkenalkan waktu itu resistansi ya, resistivity dan resistansi ya. Jadi waktu itu sebetulnya sudah disinggung ya, ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel ya. Jadi apa yang dimaksud dengan rangkaian seri? Jadi rangkaian seri di mana apa namanya hambatan kita itu disusun satu setelah yang lainnya ya, satu setelah yang lainnya. Ini kan rangkaian 1, rangkaian 2 setelah rangkaian 1 kan, rangkaian 3 setelah rangkaian 2. Nah, ini yang dimaksud dengan rangkaian seri. Jadi oleh karena itu beda potensial jadi beda potensial yang diberikan terhadap
rangkaian ini merupakan penjumlahan daripada beda potensial semuanya, ya. Jadi maksudnya untuk rangkaian seri ini kan ada V1, ini ada V2, ini ada V3. Berarti total V-nya sama dengan P1 ditambah P2, ya. P1 ditambah P2. Karena muatan itu kekal, ya, atau konserv, maka semua hambatan itu memiliki arus yang sama, ya, karena muatannya kekal, ya, muatannya kekal. Berarti muatan yang melewati ini sama semua. Karena muatannya kekal, maka arusnya sama, ya, arusnya sama. Nah, jadi karena muatannya kekal, maka arusnya sama. Hal ini tentu berlaku untuk aliran steady, ya, daripada muatan. Jadi for steady flow of charge, ya, untuk muatan yang steady. Maka dari sini kita bisa mendapati, ya, kita bisa mendapati persamaan untuk hambatan seri. Jadi tadi kan V1 tambah V2 tambah V3. V-nya I dikali R kan? R apa? Tentu R ekivalen. Sama dengan I R1 tambah I R2 tambah I R3. I-nya karena sama kan bisa kita hapus. Maka dapatlah kita R ekivalennya R1 ditambah R2 ditambah R3, ya. Atau bisa juga kita menggunakan aturan looping, ya, seperti ini, ya, aturan looping seperti ini. Tadi kan sudah misalnya yang gini. Nah, gitu ya. Oke. Kita mulai dari sini. Karena dia harusnya dari min positif, ya, berarti ini positif nih. Positif, terus bergerak dari tinggi ke rendah kan, semuanya dari tinggi ke rendah nih, sehingga minus-minus semua, ya, minus-minus semua sama dengan 0. Nah, maka I sama dengan ini per ini, dan inilah yang kita sebut dengan R ekivalen. Itu untuk hambatan seri, ya, untuk hambatan seri. Kemudian paralel, ya, hambatan paralel, ya. Jadi resistansi itu disusun berdampingan, ya, disusun berdampingan. Nah, jadi seperti ini kan, disusun berdampingan. Ini kita sebut dia paralel. Jadi tidak sesudahnya, tapi dia berdampingan. Maka apa yang terjadi kalau dia berdampingan? Maka beda potensialnya sama, ya, beda potensialnya sama. Jadi berbeda dengan yang tadi, ya. Ini arusnya sama kalau seri, arusnya sama, sedangkan beda potensialnya penjumlahan dari ketiga beda potensial. Nah, tapi kalau ini bisa dilihat nih dari gambar, ya. Ini kan beda potensial total nih. Nah, dia berdampingan, ya, sama, ya, beda potensialnya. Jadi P sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan V3, ya. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan berapa besarnya resistansi ekivalennya, bisa menggunakan aturan ini, di mana I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Ini I1, ya, ada 3 percabangan nih. I1 tambah I2 tambah I3. Maka kita dapatkan inilah besarnya R ekivalennya. Ini untuk hambatan
paralel ya, bisa dengan cara ini, bisa juga dengan cara loop ya, hasilnya akan sama ya. Oke, jadi beginilah kita menyelesaikan rangkaian ya, rangkaian ini. Jadi seperti kasus ini ya, kita selesaikan ini dulu sehingga dia menjadi lebih sederhana seperti ini ya. Oke, di sini ada contoh nih ya, ada 4 resistor terhubung. Bisa kita lihat ada 4 resistor yang terhubung. Dia ada 4 resistor yang terhubung. Kemudian tentukan resistansi ekuivalennya antara A dengan C ya, antara A dengan C, berapa resistansi ekuivalennya. Pertama, seperti yang tadi sudah dijelaskan, lakukan penyederhanaan dulu ya. Ini paralel. Ini paralel ya. Kita misalkan lah ya, ini R1, R2, R3, R4 biar mudah. Jadi R23 ini kan paralel ya, 1 per R2, 1 per R3 ya, jadi dia paralel, atau ini sama dengan R2, R3, R2 tambah R3. Nah, kebetulan nilainya sekarang sama-sama R semua ya, sama-sama R semua, berarti ini kan sama dengan R kuadrat per 2R. Jadi sekarang udah sederhana nih. Nah, berarti kita sudah punya satu rangkaian ekuivalen di sini ya, hilang yang ini ya. Jadi kalau kita gambarkan, nah, kira-kira begini kan. Ini R4 nya, ini R1, ini R23. Sekarang sudah mudah kita menyelesaikan. R1, R23, R4 itu jadinya kan seri ya. Jadi R1, R23, R14 itu kan seri, berarti tinggal dijumlah R1 tambah R4 tambah R23 ya. R1 kan R katanya, R2 R juga, R23 R kuadrat per 2R. Ini kan sama dengan 2R tambah R kuadrat 2R ya. Jadi berapa jadinya tuh? 4R kuadrat ya, 4R kuadrat per 2R, 4R kuadrat per 2R ditambah R kuadrat per 2R ya, 5R kuadrat ya, yang ini ya, 5R kuadrat per 2R. Ini hilang ya, sama dengan 2,5 R ya, 2,5 R. Jadi ini kira-kira ya. Oke. Kemudian ini kasusnya kapasitor ya. Ingat ya, kapasitor dia berkebalikan ya dengan resistor. Maka berapa jawaban ini? Silakan Anda coba ya, berapa Anda dapatnya. Jika ada yang ragu bisa ditanya ya, bisa dikomentari ya. Kalau ada yang ragu bisa ditanya lewat YouTube ini, atau
bisa juga via email. Silakan kalau ada yang ragu ya jawabannya. Oke, ini contoh kalau misalnya untuk baterai yang real ya. Ini kalau baterai real. Ya, apa bedanya tadi? Kalau baterai real dia ada hambatan internal. Jadi tadi kalau dia disambungkan, tegangannya akan lebih kecil. Kenapa? Ya, karena ada hambatan internal. Yang lainnya sama. Ya. Yang lainnya sama. Ya. Tidak ada bedanya. Baik. Ini contoh untuk beberapa baterai ya. Kemudian untuk rangkaian yang terdiri daripada banyak loop atau multi loop ya. Jadi pada kasus multi loop kita mesti menebak arah ya. Kita mesti menebak arah daripada arus. Jadi ya kemana arahnya ya terserah, itu bebas sebetulnya. Jika kita salah menebak arah seperti yang tadi sudah disinggung, paling arah arusnya akan negatif. Jadi arus sesungguhnya berarti berlawanan dengan arah tebakan itu. Itu saja ya. Itu saja. Nah, jadi untuk menyelesaikan kasus ini kita tentu menggunakan aturan percabangan yang tadi kita sudah sebutkan di awal, yaitu aturan Kirchhoff, di mana penjumlahan daripada arus yang masuk pada titik percabangan itu harus sama dengan penjumlahan daripada arus yang meninggalkan titik percabangan itu. Nah, inilah yang merupakan kekekalan muatan untuk aliran steady ya daripada muatan ya. Jadi sigma I sama dengan sigma I, ini in, ini out ya. Jadi kita mesti menentukan arah ya. Kemana arahnya bebas ya. Paling nanti kalau salah arahnya berarti arah arusnya nanti Anda akan mendapatkan negatif ya. Oke. Oke, untuk memudahkan maka kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Misalnya ini ya. Jadi kita memiliki dua loop sekarang, ada loop 1, loop 2 ya. Jadi tentukan besar dan arah daripada arus pada masing-masing cabang ya, seperti yang kita sudah lihat nih. Ada I1 ya, ada I1, ada I3, ada I2 ya. Nah, jadi ada 3 nih sini. Jadi kita perhatikan sekarang dari gambar ini. Pertama, aturan percabangan ya, aturan percabangan. Jadi I3 sepertinya I3 ya, I3 sama dengan I1 tambah I2 ya. Kemudian kita coba selesaikan loop 1. Kita selesaikan loop 1. Perhatikan loop 1 ya. Ini pertama
I1. Jadi ingat tadi sigma V ini 0 ya. Ingat. Ini yang pertama V-nya nih. I1 R1. Positif atau negatif? Lihat, dia dari tegangan tinggi atau tegangan rendah. Di sini kan positif. Ya. Berarti dari tegangan tinggi kan? Oke, tegangan rendah berarti negatif sini. Oke. Kemudian terus bergerak. Dia ke sini. Berlawanan arah, ya. Berlawanan arah, dia bertemu dengan terminal positif. Ya, ke negatif. Berarti kan sebaliknya. Berarti dia karena sebaliknya minus. Ya. Minus. Ini sebetulnya GGL nih, ya. Minus terus ke sini, ya. Nah, sini I1 R5 kurang I1 R5, ya. I1 R5. Kemudian terus lagi di sini ada GGL nih, ya, GGL. Tapi ini kan min, ini positif kan? Nah, berarti ini dia positif, GGL 2, ya, positif GGL 2. Kemudian terus perhatikan, ini I2 arahnya ke bawah, berlawanan, berarti dia dari rendah ke tinggi, maka min, berlawanan arahnya, ya. I2 R2, ya, sama dengan 0. Oke. Sekarang kita masukkan angkanya. Berarti di sini kita minus 4i kemudian apa lagi tadi? Minus 4i ini 3, ya. Ini 6, ya. Berarti ini kurang 3 kan? Ini kurang I1 R5 2, ya. Kurang 2i tambah 6 kurang I2 R2 4i 2 sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat minus 4i tambah 3 kurang 4i2 sama dengan 0. Nah, itu untuk loop 1, ya. Untuk loop 1. Sekarang kita lihat loop 2, ya. Loop 2. Loop 2 ini arahnya kan ke sini. Berarti kita mulai dari sini, ya. Min tadi, ya. I2 R2 min I2 R2 berlawanan dia. Kemudian di sini juga berlawanan nih. Ini berlawanan berarti minus GGL 2, ya. Kemudian 3 ini ini di sini, ya. I3 minus I3 R4
Kemudian ini tambah tambah 3L3 karena searah ya. Kemudian minus I3R3 sama dengan 0. Maka ini min 4I2 dikurang 4I3 sama dengan 0. Nah, ini untuk loop yang kedua ya, loop yang kedua. Maka dari sini kita bisa selesaikan jadi tadi I3 sama dengan I1 tambah I2, kemudian min 4 I1 tadi tambah 3 tambah 4 I2 sama dengan 0, min 4 I2 kurang 4 I3 sama dengan 0 ya. Sekarang kita eliminasi satu variabel ya, eliminasi satu variabel ya, eliminasi satu variabel. Nah, kalau kita eliminasi satu variabel, katakanlah misalnya I3 ya, katakanlah I3. Nah, jadi yang apa namanya, ini ya tinggal disubstitusi kan ini ke dalamnya. Jadi kita akan mendapatkan minus 4I1 tambah 3 tambah 4I2 sama dengan 0. Ini min 4I2 dikurang 4 dalam kurung I1 tambah I2 sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Ini berarti min 4 I1 tambah 3 tambah 4 I2 sama dengan 0. Ini min 8 I2 ya, min 8 ya, kan ini diselesaikan. Min 8 I2 dikurang 4 I1 sama dengan 0 ya. Maka dari sini kita mendapat sesuatu yang sudah cukup sederhana. Di sini kan berarti I2-nya sama dengan min I1 per 2 kan, sini ya. Kemudian eliminasi variabel yang lain ya, eliminasi variabel yang lain dengan memasukkan ke sini. Nah, jadi minus 4I1 tambah 3 tambah 4I2 sama dengan 0. Minus 4I1 tambah 3 tambah 4 dalam kurung minus I1 per 2 sama dengan 0 ya. Maka dari sini kita dapatkan minus berapa jadinya itu, 6 ya, 6I1 tambah 3 sama dengan 0. Berarti I1 nya berapa? I1 nya sama dengan 0,5 ampere ya, 01 nya, I1 nya. Berarti kalau kita masukkan ke sini, I2 nya sama dengan minus 0,25 ampere. Lalu I3 I1 tambah I2 gitu ya, 0,5 ditambah min 0,25 berarti 0,25
ampere, ya. Jadi dari sini, ya, dari sini tebakan kita untuk I2 salah, ya, karena nilainya dapat negatif kan, nilainya negatif, ya. Jadi tebakan kita untuk arah I2 itu salah, jadi mesti dia berlawanan arah. Jadi kapan kita mengetahui, ya, kapan kita mengetahui kesalahan ini, yaitu setelah kita, ya, melakukan, jadi kita mengetahui kesalahan ini setelah kita melakukan perhitungan, ya. Nah, jadi yang tadi, yang ini misalnya, maka I2-nya tidak ke sini, tapi di sini sebetulnya, ya, I2, ya, bukan ke bawah, tapi ke atas. Oke, itu contoh, ya, untuk multi loop, ya, pembahasan multi loop. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita pada rangkaian RC, ya, pada rangkaian RC. Jadi ada resistor dan ada kapasitor, ya. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, ya, misalnya kalau di sini kan ada sambungan A, ada sambungan B, ya. Kalau misalnya ini tidak dihubungkan dengan A, ya, kalau tidak dihubungkan dengan A, mula-mula itu, ya, jadi inisial tidak dihubungkan, ya, berarti pada kapasitor nih no charge, tidak ada muatan kan, no charge, tidak ada muatan. Kemudian sekarang kita sambungkan, ya, jadi A dengan S ini kita sambung. Nah, ini naik ke sini, ya, tersambung dia, sehingga tersambung. Nah, ketika dia sudah tersambung, maka kondisi ini adalah pengisian kapasitor, ya, charging, ya. Ketika disambungkan, maka terjadi pengisian kapasitor. Berapakah besarnya muatan pada kapasitor ini sebagai fungsi waktu, maka bisa kita lakukan perhitungan dengan menggunakan loop tadi, aturan loop tadi, ya. Kita gunakan aturan loop di mana sigma delta V tadi atau sigma V itu sama dengan 0 kan, ya. Oke, berarti harusnya I-nya ke sini. Oke, ini dari negatif ke positif, ya, searah, ya, berarti positif. Kemudian terus jalan ketemu I dari tegangan tinggi, berarti negatif, mini R. Dan kemudian ada kapasitor, ya, kapasitor. Jadi besarnya tegangannya kan Q per C, ya, Q per C. Jadi minus Q per C sama dengan 0, ya, sama dengan 0. Oke, dari sini kita akan bisa mendapatkan persamaan, ya, untuk muatan, ya, pada kapasitor, di mana I kita sudah dapati, I sebelumnya adalah dq per dt. Berarti ini substitusikan ke sini, I dq per dt, sehingga menjadi R dq per dt. Kemudian ini dipindahkan ke kanan, ya, pindahkan ke kanan sehingga menjadi positif, itu, ya, menjadi positif. Jadi dari sini, ya, dari penjelasan ini
Kalau pada T sama dengan 0, T sama dengan 0, muatan kan tadi tidak ada. Ya. Muatannya tidak ada. Pada T sama dengan 0. Ya. Muatan tidak ada. Ya. Maka besarnya arus, ini kan kalau muatan tidak ada nih, Q-nya 0 misalnya ya, pada T 0. Berarti besarnya arus I sama dengan GGL per R. Nah, ini ya, pada T sama dengan 0. Pada saat disambung ya, mula-mula banget gitu ya. Mula-mula ketika mulai disambung ya. Kalau tidak tersambung itu tidak ada arus ya. Lalu setelah berjalannya waktu ya, pada T yang sangat lama ya, pada T yang sangat lama, jadi katakanlah pada T tak hingga ya, pada T yang tak hingga, T yang sangat lama sekali, maka arusnya akan menjadi 0 ya. Arusnya akan menjadi 0 ya, karena pada saat itu Q-nya, jumlah Q-nya sudah mencapai nilai maksimal ya, akan tetap nilainya. Berapa nilainya? Ya harusnya 0 ya, harusnya 0, berarti kan tinggal ini dikurang Q per C sama dengan 0 kan, berarti Q-nya sama dengan kapasitansi dikali dengan GGL. Oke. Jadi dari persamaan yang di atas tadi, yang ini, maka bisa kita selesaikan ya. Kita selesaikan, tinggal disusun-susun ya. Tinggal kita susun-susun, maka kita akan mendapatkan persamaan untuk muatan ketika pengisian, yaitu nilainya sama dengan ini ya, dimana asalnya adalah ini ya, asalnya. Ini tinggal disusun saja ya, ini tinggal disusun saja, disusun deki, jadi deki per dt saja tinggal nanti. Kemudian setelah itu ini kan diintegralkan, integralnya kan tentu dari 0 sampai, tadi tidak ada muatan sampai muatan penuh ya, dari 0 sampai T waktunya ya. Maka kita dapatkan ini nanti dengan mengeksponensialkan ya, ini dengan mengeksponensialkan ya, Anda eksponensialkan, maka dapatlah kita rumus untuk Q. Lalu untuk muatan, karena muatan dq per dt kan, Q-nya kan ini udah dapat ini ya, tinggal diferensialkan ya, diferensialkan. Diferensial ini kan tidak ada ya, jadi yang ada diferensialnya kan ada ini ya, C dikali GGL ya, epsilon minus T per RC kan, itu yang ada. Maka kita dapatkanlah ini ya, dimana yang ini sendiri itu tadi kita sudah singgung di bagian awal ini ya, ini sering disebut dengan I pada T sama dengan 0 atau I0 ya, mungkin ada buku yang menulis I0 misalnya jadi ya, atau I max bisa jadi juga, ada yang menulis demikian. Oke, jadi ini plotnya ya, plotnya. Jadi bagaimana muatan itu terisi. Jadi pada T sama dengan 0, muatannya 0, lalu seiring dengan waktu dia mengalami peningkatan secara eksponensial, namun nanti akan sampai pada titik tertentu di mana nilai muatannya tetap. Ketika nilai muatannya sudah tetap, tidak ada lagi perubahan, maka pada saat itu arus menjadi 0. Nah, jadi seperti ini. Ketika awal perubahan muatannya sangat besar ya, maka arus maksimal. Tapi lama-lama muatannya makin tetap nilainya, maka arusnya menjadi 0. Nah, gitu. Nah, ini I max tadi kan.
atau I0 atau Imax ya. Imax. Ini Qmax. Ya. Bagaimana dengan apa namanya ya? Dengan tegangan. Ya, bagaimana dengan tegangan? Tegangan mirip dengan muatan. Ya. Kenapa? Karena V kan sama dengan Q per C. Nah, V sama dengan Q per C. Q-nya kan ini dan ini polanya kan. Nah, sehingga grafiknya mirip juga dengan ini ya. Grafiknya mirip dengan ini untuk tegangan ya. Sedangkan ini adalah untuk ini arus ya. Arus kebalikan daripada muatan. Ini muatan. Oke. Kemudian tadi ada RC ya, RC. Nah, di sini kan ada RC nih. Ini sering disimbolkan ya dengan tau ya. Dimana satuannya adalah second ya kan, second satuannya. Jadi RC satuannya second, dimana R itu kan P per I, lalu C sendiri itu Q per V, maka ini kan Q per I ya. Q per I sama dengan Q, I sendiri Q per T kan. Nah, ini habis nih naik ke atas titik ya. Jadi oleh karena itu satuan daripada RC itu adalah second. Kemudian tadi sudah disinggung di sini sedikit ya, kita kembali di sini. Jadi pada T sama dengan 0 ya, besarnya besarnya muatan itu sama dengan 0 ya, PC-nya juga 0, dimana arusnya itu GGL per R. Lalu pada T tak hingga ya, pada T sama dengan tak hingga arusnya 0 ya. Jadi akhirnya berarti kan kapasitor itu seakan-akan putus tembaganya. Kalau tadi kita rangkaian tembaga ya, kalau arus tidak ngalir kan putus ya, seakan-akan. Jadi kalau awalnya dia tersambung, lalu seakan-akan itu kapasitornya sudah putus gitu ya, seakan-akan, karena arusnya ini 0. Oke. Kemudian pada saat pengosongan ya, pada saat pengosongan untuk pengosongan, jadi kalau misalnya sekarang tersambung ya, tersambung lalu kemudian dikosongkan berarti kan dia terhubung ke sini ya, maka berapa besarnya muatan pada kapasitor sebagai fungsi waktu ini sama nih, kita bisa menggunakan loop nih ya. Kita gunakan loop sekarang ya. Loop ini, nah ini kan tidak ada lagi nih karena udah putus kan. Berarti yang ada hanya tegangan di sini dan di sini. Nah, dan tadi kita tetap menggunakan rumus ini, sigma delta V sama dengan 0. Min Q per C dikurang IR sama dengan 0. Kemudian I dq per dt kita masukkan, jadi min R dq per dt sama dengan Q per C. Berarti dq per dt sama dengan 1 per RC dt. Pada T sama dengan 0, pada T sama dengan 0, pada saat pengosongan berarti Q-nya sama dengan Q0 maksimal. Nah, ketika dia masih tersambung, Q-nya kan tentu Q maksimal, muatan kita maksimal, lalu kita kosongkan ya, lalu kita kosongkan. Jadi oleh karena itu integral ini dari Q0 ya ke Q ya pada 0
T, ya, batasnya. Jadi ini integralnya ln Q per Q0 sama dengan minus T per RC. Lalu Anda eksponensialkan, ya, eksponensialkan, maka dapat kita Q per Q0 eksponensial minus T per RC, sehingga menjadi ini, dan I nya dq per dt tinggal kita diferensialkan, dapat kita min Q0 per RC eksponensial minus T per RC. Nah, jadi pada saat pada saat pengosongan, pada mula-mula pada T sama dengan 0, Q-nya masih maksimal, ya, Q-nya maksimal, nah, dimana I-nya ini. Kemudian pada saat pengosongan pada waktu yang sudah sangat lama, Q-nya 0 dan I-nya sama dengan 0, ya, itu. Oke. Oke, ini kemungkinan tebakannya juga salah nih ya. I-nya min dapat kita di sini. Jadi mestinya kalau gini berarti kan harusnya gini, ya. Jadi berarti harusnya mestinya ke sini, ya. Harusnya tadi kita gunakan ini, caranya min dapatnya. Jadi tebakan harusnya tidak tepat. Oke. Ini mungkin silakan Anda coba ya sendiri. Baik, demikian barangkali untuk penjelasan mengenai arus searah ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan semakin banyak latihan itu semakin baik, akan semakin menambah pemahaman kita. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan via email atau komentar di bawah, ya, nanti kita usahakan jawab. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.